Saya langsung ke informasi PPDB 2022 SMP Negeri 5 Purworejo. Yang pertama dasar, yaitu SMP Negeri 5 Purworejo pada tahun pelajaran 2022-2023 menerima 192 peserta didik baru berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Ini terdiri dari 6 rombongan belajar. Kemudian syarat-syarat pendaftaran: memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang berpenghargaan sama atau surat keterangan lulus untuk semua jalur, baik jalur nanti akan saya sampaikan beberapa jalur, ada 4 jalur yang terbuka untuk semua peserta didik. Tampaknya untuk tahun ini pada tanggal yang ditentukan diharapkan bisa sudah keluar ijazah. Namun demikian, apabila ijazah belum keluar, sekolah bisa menggunakan atau peserta didik menggunakan surat keterangan kelulusan atau SKL. Kemudian usia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Tentu usia ini ditunjukkan dengan akta kelahiran. Ini untuk semua jalur. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga asli untuk semua jalur. Yang keempat, bukti keikutsertaan peserta didik dalam program keluarga tidak mampu atau bukti kepemilikan nomor data terpadu kesejahteraan sosial untuk jalur afirmasi. Jadi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anaknya di jenjang SMP menggunakan jalur afirmasi harus merupakan siswa atau keluarga yang dalam program penanganan kemiskinan. Intinya dalam ketentuan ini sekarang sudah tidak diberlakukan lagi surat keterangan miskin. Nah, surat keterangan miskin ini ditunjukkan dengan bukti kepemilikan nomor data terpadu kesejahteraan sosial atau sering disebut dengan DTKS. DTKS ini jika Bapak Ibu menemukan kendala bisa ditanyakan di pemerintah desa. Jadi semua program penanganan kemiskinan itu datanya ada pada DTKS. Nah, DTKS ini di desa itu bisa jadi orang tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan tetapi memiliki nomor DTKS. Nah, yang memiliki nomor DTKS ini berhak masuk pada jenjang atau berhak masuk di jalur afirmasi. Kemudian surat keterangan pindah tugas orang tua dari instansi ini untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Hanya khusus untuk jalur perpindahan orang tua. Kemudian yang keenam, nilai rapor pada 5 semester terakhir. Ini untuk jalur prestasi. Yang ketujuh, piagam prestasi tertinggi paling lama 3 tahun terakhir. Paling lama 3 tahun terakhir dan paling singkat 6 bulan pada saat pendaftaran. Ini dipakai apabila memanfaatkan jalur prestasi. Di samping nilai rapor 5 semester terakhir juga ditambahkan dengan bukti prestasi tertinggi baik akademik maupun non-akademik yang paling lama dikeluarkan 3 tahun terakhir dan paling singkat 6 bulan pada saat pendaftaran. Berikutnya waktu pendaftaran atau tata waktunya.
Pendaftaran dimulai hari Senin tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pendaftaran pada hari terakhir ditutup pukul 12. Ingat, ini ditutup pada pukul 12. Berikutnya pengumuman 27 Juni 2022 pukul 08.30. Mungkin untuk SMP Negeri 5 Purworejo akan menggunakan daring, tidak datang ke sekolah, tapi cukup dengan mengirim informasi atau memasukkan NISN pada nomor WA yang nantinya akan kami sampaikan. Dan nomor WA ini sudah terpampang di depan TU. Silakan dicatat nomor WA-nya apabila nantinya Bapak Ibu ingin memanfaatkan nomor itu untuk berbagai informasi yang berkaitan dengan PPDB, atau bahkan sampai dengan pengumuman PPDB akan menggunakan jalur itu, jalur WA. Kemudian pendaftaran ulang tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pukul 08 sampai dengan pukul 12. Waktunya ada 3 hari setelah pengumuman. Hari berikutnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan tanggal 28 atau tanggal 29 atau tanggal 30. Lebih cepat, lebih baik, walaupun tidak ada pengaruhnya terhadap status putra-putri Bapak Ibu yang sudah diterima berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada tanggal 27 Juni 2022. Yang tak kalah penting berikutnya, daya tampung berdasarkan jalur PPDB. Ini yang membedakan dari sekolah-sekolah lain. SMP di Kabupaten Purworejo daya tampungnya silakan bisa Bapak Ibu browsing di manapun, atau di channel saya juga ada di video terakhir yang berjudul daya tampung SMP se-Kabupaten Purworejo. Dari SMP 1 sampai dengan SMP 43. Kemudian daya tampungnya sebagai berikut: jalur zonasi minimal 50%, atau kalau jumlahnya 192 sebagaimana yang saya informasikan tadi, di SMP 5 kapasitasnya 192. Kalau 50% berarti 96 peserta didik. Ini merupakan minimal. Disebutkan minimal, bisa jadi tidak hanya 96. Misalnya jalur afirmasi tidak terpenuhi, yang mendaftar hanya 25 misalnya, berarti sisa 4. Kemudian jalur perpindahan orang tua hanya 5% kapasitasnya, atau jatahnya hanya 10 orang atau 10 peserta didik, sehingga sisa 5 ditambah 4 tadi, sehingga sisa 9. Nah, 9 ini bila mana ada siswa masuk jalur zonasi melebihi dari 96, berarti ada sisa 96 ditambah 9 tadi, sehingga nanti jalur zonasi bisa mencapai 105 orang. Ini yang dimaksudkan dengan zonasi minimal untuk 50%, yang dimaksudkan dengan minimal tadi. Kemudian jalur afirmasi 15% atau 29 peserta didik. Tahun kemarin jalur afirmasi hanya terpakai 26 orang. Hanya 26 orang. Barangkali dari putra-putri Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu
ada yang masuk di jalur afirmasi, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada kelebihan pendaftar di kapasitasnya hanya 29 atau jatahnya hanya 29, kuotanya hanya 29 peserta didik, apabila yang mendaftar lebih misalnya 30 peserta didik, maka yang seleksinya berdasarkan zona terdekat, sehingga pentingnya KK itu untuk mengetahui yang memiliki kedekatan dengan zona tersebut. Baik, ini saya teruskan untuk jalur afirmasi. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan jalur afirmasi ini karena peminatnya juga sedikit. Kalau Bapak Ibu kira-kira ragu apakah termasuk dalam program penanganan kemiskinan atau tidak, silakan ditanyakan di pemerintah desa. Pemerintah desa akan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan nomor DTKS. Pengalaman tahun lalu ada orang yang tidak pernah sama sekali menerima bantuan apapun, tetapi sebenarnya dia memiliki DTKS barangkali karena biasanya bantuan-bantuan dari pemerintah itu berdasarkan kota, misalnya untuk BDT misalnya, untuk bukan BDT, untuk KPM misalnya jumlahnya seharusnya 76 misalnya, tetapi yang terdaftar di dalam DTKS itu lebih dari itu, maka yang lebih dari 76 itu belum mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan jalur afirmasi ini, dan cara sebenarnya kita bisa melakukan cara sendiri dengan menggunakan NIK. Silakan browsing di Google, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan cara ketik cara mencari nomor DTKS. Tentu nanti dipilih Jawa Tengah. Nanti akan diminta untuk memasukkan nomor NIK, sehingga apakah anak tersebut mendapatkan kartu, mendapatkan nomor DTKS atau tidak. Selanjutnya jalur prestasi yang maksimal 30% atau 57 peserta didik dari 192. Yang berikutnya tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftaran ada 2 cara, semuanya dilakukan secara online, hanya saja ada yang langsung ke sekolah. Yang dimaksudkan adalah sekolah tujuan. Sekolah tujuan misalnya di SMP Negeri 5 Purworejo, ya datang ke SMP Negeri 5 Purworejo. Ini mengandung maksud bahwa bila mana Bapak Ibu akan mendaftar di SMP 3 atau SMP lain selain SMP 5, datang ke SMP 5 tentu tidak boleh. Meskipun secara teknis bisa saja, tetapi tidak etis. Saya kira misalnya Bapak Ibu datang ke SMP 5 tetapi mendaftar bukan di SMP 5. Maka di sini disampaikan bahwa langsung datang ke tempat pendaftaran, datang ke SMP Negeri 5 Purworejo jika merupakan pilihan pertama. Kemudian yang berikutnya mengisi formulir pendaftaran. Kami akan siapkan formulir pendaftaran nanti. Formulir pendaftaran yang cukup isi dengan cara yang sederhana. Ini akan memudahkan putra-putri Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri yang akan mengisinya. Data isian sudah ada di dalam berkas-berkas yang Bapak Ibu bawa, sehingga tidak akan menyulitkan. Misalnya ada NISN, ada data nilai, ada data alamat, ada data nama, ada data agama, semuanya sudah ada di dalam bawaan atau yang Bapak Ibu terima itu, atau daftar berkas yang Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bawa untuk mendaftarkan. Selanjutnya setelah mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya menyerahkan formulir tersebut yang telah diisi, dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran yang
dimasukkan ke dalam stop map. Di SMP Negeri 5 Purworejo menggunakan stop map kuning untuk laki-laki, untuk perempuan menggunakan stop map merah, supaya disiapkan dari rumah, nanti tidak kebingungan untuk membeli di sekitar SMP Negeri 5 Purworejo. Silakan disiapkan stop map kuning untuk laki-laki dan stop map merah untuk perempuan. Selanjutnya setelah menyerahkan, tentu ini menunggu untuk diinput datanya oleh panitia. Nanti panitia membantu menginput data yang sudah dimasukkan di dalam formulir pendaftaran ini untuk diinput di sistem yang sudah disiapkan. Kemudian setelah menginput dan semuanya selesai, pendaftar akan menerima tanda bukti verifikasi pendaftaran dari panitia. Kalau sudah menerima tanda bukti verifikasi pendaftaran dari panitia, berarti secara resmi putra-putri Bapak Ibu atau calon peserta didik sudah mendaftar. Selanjutnya, kalau yang tadi datang ke sekolah minta bantuan panitia untuk menginput, yang kedua secara mandiri. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh sistem kita. Mestinya bisa mencoba secara mandiri. Sebenarnya tidak sulit. Dan nanti pada kesempatan lain akan saya buka cara mendaftar secara online, baik menggunakan HP atau menggunakan laptop. Yang biasa dipakai oleh kita semuanya adalah HP. Nanti akan insya Allah masih ada waktu untuk mendaftar secara mandiri, untuk mengikuti tutorialnya sehingga bisa mendaftar secara mandiri. Berikutnya, calon peserta didik yang secara mandiri ini harus membuka situs. Situsnya apa? Yaitu di Google Bapak Ibu tulis www, yaitu ppdb.purworejokap.go.id. Itu tulisannya sudah bisa Bapak Ibu tulis. Situsnya hanya ini saja, yang lain tidak ada. Kemudian menginput username dan password ke dalam aplikasi PPDB. Setelah Bapak Ibu membuka www.ppdb itu ya, di situs itu nanti ada perintah untuk menginput atau memasukkan atau mengetik username dan password. Username dan password ini diterima dari SD, diperoleh dari SD asal. Setelah pengumuman kelulusan, tentu Bapak Ibu putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan username dan password yang nantinya akan dipakai untuk aplikasi PPDB. Kemudian mengupload atau mengunggah pada kolom aplikasi nanti ada bunyinya unggah foto atau unggah dokumen. Itu maksudnya mengupload atau mengunggah. Nah, dokumen itu tentu saja dokumen asli yang di-scan atau difoto. Di-scan atau difoto. Kalau mau scan silakan di Jasa atau dengan aplikasi di Play Store menggunakan HP bisa difoto atau difoto dokumen syarat pendaftaran. Jadi dokumen-dokumen itu difoto atau di-scan atau difoto, dan fotonya harus jelas, tidak miring supaya memudahkan kami untuk memverifikasi. Jika miring atau tidak jelas, tentu kami akan kesulitan memverifikasi. Kalau sulit dan tidak terbaca verifikasinya, maka dengan terpaksa ada pemberitahuan dari kami melalui aplikasi tersebut bahwa
dokumen belum bisa dibaca atau dokumen tidak asli atau apapun, nanti ada penjelasan. Kemudian foto atau scan ini bentuknya adalah gambar atau filenya file JPEG atau JPEG ya. Filenya gambar, bukan PDF, bukan Word, tetapi gambar seperti kita menggunakan foto itu. Nah, maksimal kapasitasnya 2 MB. Kalau lebih pasti tidak akan bisa diunggah. Maksimal dokumennya hanya boleh 1 MB. Nah, ini bisa mengalami perkembangan berdasarkan sistem yang nantinya akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, kalau misalnya kelebihan dari 2 MB, maka caranya bisa Bapak Ibu memfoto lagi. Jadi foto lagi sampai dengan 2 MB maksimal, atau istilahnya di-convert. Kalau di-convert tidak bisa misalnya, atau tidak bisa meng-convert, kita gunakan misalnya foto yang cahayanya kurang, nanti akan bisa kurang dari 2 MB. Selanjutnya, mengentry nilai rata-rata rapor. Tentu semua siswa yang lulus pengumuman kemarin sudah menerima keterangan nilai rapor 5 semester. Nah, yang mengupload nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir ini adalah jalur prestasi. Selanjutnya, mencetak bukti pendaftaran yang digunakan pada saat daftar ulang bila dinyatakan diterima. Kalau sempat mencetak. Pada dasarnya, setelah mengentry nilai rapor rata-rata yang 5 semester itu, sudah resmi menjadi calon peserta didik dan masuk pada sistem. Kemudian mencetaknya itu kalau bisa, kalau tidak bisa datang ke sekolah. Sebenarnya sudah cukup di rumah saja, tidak perlu datang ke sekolah, karena yang mencetak itu nantinya adalah panitia. Jadi tidak dicetak. Kalau yang online tentu tidak mencetak, tidak mengapa. Selanjutnya, pilihan sekolah tujuan. Ini yang sangat penting. Calon peserta didik wajib membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi wajib membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. Jadi kalau pilihan pertamanya SMP 5, ya berkasnya dibawa di SMP 5. Kemudian hanya dapat memilih satu jalur PPDB dan dapat memilih 2 pilihan sekolah tujuan. Kalau jalur zonasi, ya pilih pilihan kedua jalur zonasi. Kalau memilih afirmasi, ya pilih yang keduanya afirmasi. Kalau memilih jalur prestasi, pilihan pertama, pilihan kedua juga jalur prestasi. Hanya saja untuk jalur perpindahan orang tua yang ketiga ini hanya 1 sekolah tujuan. Kemudian pilihan hanya dapat dilakukan 1 kali. Tidak dapat dilakukan perubahan pilihan. Jadi sebelum Bapak Ibu menulis atau menginput, harap diingat bahwa pilihan sudah sesuai dengan kapasitasnya, dengan pilihannya, dengan prestasinya, atau kalau prestasi ini harus betul-betul sudah mapan, betul-betul sudah final, karena tidak dapat dilakukan perubahan pilihan setelah mendaftar. Yang berikutnya, melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari sistem PPDB. Pada intinya sebenarnya tidak boleh dicabut pada dasarnya, tetapi boleh saja itu hak siswa. Apabila mencabut berarti tidak bisa mendaftar lagi di PPDB, di SMP yang menggunakan
sistem PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Ya bisa mendaftar misalnya di swasta. Tapi kalau mendaftar lagi dengan sistem PPDB ini sudah tidak ada kesempatan. Selanjutnya nomor 6 ini sangat penting. Yang tidak diterima saat seleksi sementara, misalnya anak mendaftar pada tanggal 20 masih aman, tanggal 21 masih aman, tanggal 22 ternyata sudah terlempar dari pilihan. Bahkan kedua pilihan. Misalnya pilihan pertama zona di SMP 5 Purworejo, pilihan kedua zona SMP 3 Purworejo, dan keduanya sudah tidak diterima, maka secara otomatis Bapak Ibu bisa mendaftar lagi untuk jalur yang berbeda atau jalur yang sama di sekolah yang berbeda. Sekali lagi, kalau sudah tidak diterima di dalam masa waktu pendaftaran, masih diberi kesempatan lagi untuk mendaftar kembali. Untuk mendaftar secara otomatis. Kalau tahun kemarin harus di-reset dulu, tetapi menurut informasi untuk tahun ini secara otomatis sudah di-reset, sehingga Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu bisa mendaftar langsung pada jalur yang sama dengan sekolah yang berbeda atau dengan berbeda jalur. Misalnya jalur zonasi, ya jalur zonasi sudah tidak diterima, berpindah ke jalur prestasi. Kemudian ketentuan pendaftaran pada kesempatan kedua sama dengan ketentuan pendaftaran awal. Statusnya jika sudah tidak diterima pada tahap awal, ini sama dengan belum mendaftar, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar lagi dengan ketentuan-ketentuan yang sama dengan pada saat pendaftaran yang pertama. Kemudian ketentuan lain ini sudah cukup informasi tentang PPDB. Kemudian ketentuan lain peserta didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri. Ini harus diperhatikan, daftar ulang sampai dengan pukul 12 pada hari terakhir, yaitu tanggal 30 Juni pukul 12. Ini harap dimanfaatkan. Apabila terkendala sesuatu hal yang sekiranya Bapak Ibu tidak bisa memecahkan, silakan datang ke sekolah untuk dibantu penyelesaiannya. Kemudian hal-hal yang tidak tercantum dalam informasi ini tentu tercantum lengkap dalam Juknis PPDB SMP Negeri 5 Purworejo dan bisa ditanyakan pada panitia. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak kami, ya. Nanti nomor kontak kami akan kami pasang di deskripsi. Silakan Bapak Ibu manfaatkan nomor WA, dan itu nanti jika Bapak Ibu mendaftar di SMP Negeri 5 Purworejo, pengumumannya cukup di rumah, tidak perlu datang ke sekolah. Baik, nah di samping itu sebenarnya ada informasi yang ini berkaitan dengan jalur prestasi. Mohon maaf, agak loading lama. Ini tentang tabel bonus nilai prestasi. Tabel bonus nilai prestasi internasional, nasional, provinsi, baik yang berjenjang
ataupun tidak berjenjang, masing-masing memiliki nilai. Oke, setelah ini saya undur diri, dan tentu ini dapat dinikmati lagi atau disimak lagi setelah live ini selesai. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 5 Purworejo. Semoga diterima di SMP yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.